billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum tahiyatan islamiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Khas training center nih Ustaz Firman ya. Beliau mungkin kaget karena di masjid-masjid biasa beliau ngisi nggak ada yang seperti ini ya. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu kita dapat berkumpul ya dalam majelis ilmu setiap bulan, namanya kajian awal bulan Kabul ya, termasuk yang sedang online di grup Magnet Rezeki Official. Welcome, ahlan wa sahlan, selamat datang ya di kajian kali ini, di majelis kali ini. Fa insyaallah para malaikat, wabil khusus malaikat sayyarah ya, kata guru saya namanya malaikat sayyarah, malaikat yang mencatat. Jadi apa-apa yang sedang kita proyeksikan di majelis ilmu itu akan terkabul karena jadi doa. Ya, karena di sini yu'amminuna, mereka mengamini apa yang sedang kita proyeksikan. Ya, jadi selamat teman-teman yang hadir di majelis itu seperti hadir dalam gua keajaiban. Salah satu jurus dalam magnet rizki. Maka hadir utuh, caranya biar dapat keajaiban, hadir utuh. Kalau cuma masuk gua doang, tapi pikirannya melanglang buana kemana, ke persoalannya, ke hutang piutang gitu kan. Ke istri di rumah, habis dimarahin gitu kan. Nah itu gak akan dapat keajaiban. Ya. Tapi kalau totally surrender, totalitas masuk dalam gua, ya, di situ hanya fokus mengagungkan asma Allah, berzikir, ilmu yang didapat lagi-lagi untuk mengingat Allah, mengingat kembali dosa-dosa kita. Nah proses sedang terjadi. Keajaiban itu sedang terjadi yang selama ini kita dambakan. Mungkin tidak mudah, karena memang pekerjaan paling terkeras seorang muslim, pejuang-pejuang keajaiban yang hadir di sini khususnya, pekerjaan kerja keras kita itu justru saat berada di rumah ibadah, di mihrab, di majelis ilmu. Itu kerja keras kita. Bapak Ibu yang hadir di sini contohnya, ngerasa nggak butuh effort yang lebih saat ikut majelis ini? Pikiran, hati, dan fisik harus fokus duduk seperti ini. Butuh perjuangan? Butuh perjuangan. Dan bagi yang ikhlas, lalu memancarkan harapan-harapan yang baik kepada Allah, maka Allah akan beri doa-doanya, kabulkan doa-doanya. Maka majelis itu harusnya kita cari, sehingga rezeki nyari kita. Majelis harus kita cari. Alhamdulillah nih teman-teman, nyarinya gak perlu jauh-jauh. Ustaz Firman nih memperkenalkan ya, ini teman-teman Magnet Rezeki di Magnet Rezeki Center ini setiap hari ada kajian. Jadi didekatkan tempat mereka bekerja sama dengan tempat ibadah. Ya, sehingga tidak ada bedanya. Dan ibadah nuansanya bersenang-senang. Bukan bersenang-senang dalam konteks duniawi gitu, enggak. Ya, bersenang-senang dalam konteks ibadahnya demen. Kalau orang bilang kan workaholic, di sini taubaholic. Maktab, diwan, di sini juga sebagai matab. Maktab, tempat kita bekerja, di sini harus sebagai tempat bertaubat. Kalau kita bekerja, di pekerjaan kita ujungnya cuma nambah dosa, perisai rezeki, kita buat apa kerja gitu maksudnya Ustaz. Sehingga di Magnet Rezeki dikenal dengan istilah duduk diam rezeki datang. Ya, nah menuju ke level itu, ya hatinya tenang dulu, nyaman dulu dalam majelis, di mihrab. Apalagi tadi Ustadz Firman juga bilang, sudahlah nih waktu mustajab, Jumat sore hari ba'da asar sampai menjelang maghrib. Ya, ada juga saudara-saudara kita yang sedang di Arafah, yang sedang mengetahui jati dirinya dengan hanya fokus mengenal Allah lebih dekat. Dahsyat gak itu? Mereka berdiam di Arafah berjam-jam, bayangkan. Itu dari habis zuhur sampai maghrib.
Iya sampai maghrib di Arafah itu. Wukuf di sana. Wukuf artinya berdiam. Insya Allah ini proses memantaskan diri semua haji insya Allah. Amin. Haji tadi saya langsung dapat doa nih dari jamaah kita. Ya Ustadz semua keluarga insya Allah hajinya haji furoda. Amin. Kita aminin lah. Ya sekarang kalau nggak furoda Masya Allah. Ya, maka ilmu magnet rizki jalanin sambil Allah kan ngelihat juga perjuangan kita. Nabung di dinar. Masuk iklan Ustadz. Iya. Ini harus kita syiarkan terus. Menyongsong akhir zaman. Ya, simpan dinar. Kalau nggak bisa minimal simpan emerald ya. Emas yang kecil juga nggak apa-apa ya. Maka Bapak Ibu, tema kali ini yang direkomendasikan apalagi kita mau hari raya Idul Adha ya. Bagus sekali dan saya yakin semua pada penasaran di sini. Jangan-jangan kita ini kan makhluk tamadun, orang yang beragama ya. Jangan-jangan kita belum memenuhi kewajiban kita mempunyai agama Islam, tapi kita belum memenuhi kewajiban kita. Sehingga setiap kali kita meminta hak kita tidak kunjung tiba. Kan orang, saya pernah dinasihatin sama salah seorang guru tuh waktu di pondok dulu. Ustadz, antum jangan miskin kewajiban. Maksudnya gimana? Nah mikir kan. Miskin kewajiban tuh maksudnya gimana gitu kan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bekerja, kita berbisnis, mengawalinya semua dengan transaksional, biasanya nggak akan bertahan lama. Di awal sudah terlalu transaksional, apalagi di tempat yang isinya adalah di situ diagungkan asma Allah, di situ keuntungan besarnya adalah untuk memakmurkan dan mengenyangkan perut-perut orang-orang yang kelaparan dan duafa. Ya, never. Ya, never, jangan pernah terlalu berhitung. Sunatullahnya buat bisnis plan, lakukan sunatullahnya. Tetapi saya dapat apa itu nomor sekian tuh. Saya dapat apa tuh nomor sekian. Tapi bicara tentang apa yang bisa saya berikan. Di magnet rezeki, apa yang bisa saya berikan? Ya, berjuang di MR-Box misalkan, apa yang bisa saya berikan lebih? Kalau Anda percaya Allah, maka akan Anda meyakini rizkinya jauh lebih apa yang Anda hitung-hitung dari segi aspek gaji dan lain sebagainya. Kita yang membatasi rezeki kita sendiri dengan kita mempunyai mindset miskin kewajiban. Contohnya apa? Orang-orang yang punya kategori orang yang nggak kaya dalam konteks kewajiban tuh, ya contohnya Tenggo, kerja jam 9 sampai jam 5, ya udah sebelum jam 5 udah siap-siap berangkat, jam 9 kalau mepet-mepet sedikit gitu-gitu tuh. Ya, beda cerita kalau di rumah mungkin ada yang penting untuk dikerjakan atau untuk memuliakan suami, istri, anak-anak, beda cerita. Maka Bapak Ibu, di kajian sore hari ini nanti kita akan tutup dengan muhasabah dan berdoa. Ya, bagaimana kita dalam penghujung hari menuju ke hari raya Idul Adha ini, kita bisa meneladani bagaimana keikhlasannya seorang Ibrahim. Bagaimana tauhidnya murni. Ya, tauhidnya murni. Dan kita orang-orang di sini insya Allah orang-orang yang memurnikan tauhid. Sehingga pantas bagi seorang Nabi Yuna Ibrahim dapat gelar oleh Allah dalam Al-Quran, ya, Al-Mustafa, bapaknya para anbiya, ya, karena lahir dari Ibrahim keturunan Nabi. Padahal kalau pikirin logika, Nabi Ibrahim nggak dapat anak, nggak dikasih anak itu sampai usia yang tua. Tahu kan sirahnya? Sampai Siti Sarah itu udah about to give up, cuman didikannya Ibrahim luar biasa. Ya, namanya udah keren, Iba Abun, bapak, ya. Ibrahim itu keluhuran, ya. Ini kan beliau Nabi Ibrahim ini lahir di Babilonia dan harus menghadapi dakwahnya di Babilonia kembali. Saat waktu itu ayahnya itu adalah pemahat patung yang luar biasa, dikenal oleh Raja Namrud dengan sangat baik.
Ya, tapi ternyata saat itu dapat mimpi, singkat cerita tuh. Mimpinya ya adalah akan datang orang yang akan mengusik kekuasaanmu, ya. Termasuk patung-patung berhala dan seterusnya. Ya, dicari. Nah, karena tahu kabar itu, ayahnya Nabi Ibrahim menyembunyikan di gua di hutan. Sampai beberapa tahun kemudian balik lagi tuh. Ustaz ya, balik lagi tapi tentu untuk membawa risalah tauhid. Ya. Wah, nggak benar, ayahnya sendiri ditentang gitu. Umat-umat akhirnya masih ingat ya kisahnya yang semua patung di malam hari dihancurkan, ada patung berbentuk ular dan sebagainya dihancurkan, tinggal satu patung yang paling besar ditaruh kampak di bahunya. Dep. Besok harinya umat reaktif. Siapa yang ngancurin? Ibrahim, panggil Ibrahim. Loh, sekarang kamu tanya tuh sama patung yang besar itu, siapa yang ngancurin? Ya nggak ada yang bisa jawab. Ya, kena batunya sendiri gitu kan. Ya patung gimana bisa ngomong? Kalian menyembah, bahkan berbicara pun tidak bisa. How come gitu? Makin kesel kan Namrud kan. Ada yang laporin, makin kesel dibakar akhirnya. Bakar 3 hari berturut-turut. Dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat itu malaikat Jibril kalau nggak salah Ustaz ya, sampai datang menawarkan bantuan kepada Ibrahim. Tapi saking ikhlas dan tauhidnya seorang Ibrahim, bahasa kasarnya gini, gue udah punya Allah. Malaikat digituin. Bahasa kasarnya gitu, gue udah punya Allah. Artinya dia udah nggak hasbunallah wa ni'mal wakil, kan doa yang paling terkenal dari Nabi Ibrahim. Cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai penolong. Masya Allah, api dingin rasanya, nggak nyentuh kulit sedikit pun 3 hari. Keajaiban yang lainnya banyak sekali. Namanya harum lemah Quran, dirayakan setiap Idul Adha. Itu orang-orang yang bertauhid kenceng, pasti Allah tinggikan derajatnya. Maka kita bekerja harus dengan bertauhid, berbisnis harus dengan bertauhid. Nah sekarang bagaimana dengan beragama? Mudah-mudahan kita dapat ilmu. Kalau dari saya udah sering kan, dari Ustadz Ahmad Firmansyah. Beliau kawan lama, sahabat saya dulu di pondok. Ini guru besar karena udahlah dosen. Kalau saya kan akademisi mah ya segitu-gitu aja lah. Ya kasihkan usaha. Beliau niteni ilmu agama sampai MSI. Ya Masya Allah. Magister Studi Islam. Insya Allah. Semoga ilmunya manfaat, kita doakan. Ya, semoga Allah angkat derajatnya dengan menebarkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya udah gak sabar nih termasuk teman-teman yang online tentang apa sih 3 kewajiban kita dalam beragama. Jangan-jangan kita belum menunaikannya sehingga hak kita belum juga Allah berikan. Haknya orang Islam, haknya orang beriman itu adalah kekuasaan di muka bumi ini. Wa'adallahu ladina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh adalah di situ dalam taukid ditekankan, yakin betul-betul akan diberikan kekuasaan di muka bumi ini seperti kekuasaan orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Mereka kaya raya dan mulia, manfaat luar biasa bagi umatnya. Meskipun pola hidupnya sederhana, tapi mereka kaya raya. Jangan salah. Ya, kekayaannya Umar, kekayaannya Utsman, dahsyat luar biasa. Propertinya, penghasilan pasif income dari Umar sampai kalau dikonvert 233 miliar per bulan. Itu pasif income dari propertinya dari Aris sampai Khaybar. Utsman, rekeningnya masih ada sampai hari ini. Semua mereka sebenarnya magnet rezeki. Cuman namanya dulu bukan magnet rezeki, tapi yang pasti mereka beragamanya serius. Mereka menunaikan kewajibannya saat mereka meyakini dengan agamanya Allah. Agama yang hanif. Ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, yuk kita simak. Buka mata, telinga, dan buka hatinya. Buka puasanya ntar. Tahan ya. Insya Allah ya kurang lebih 45 menit lagi. Ya, nanti nggak terasa tuh. Nanti nggak terasa. Boleh nanti ada sesi tanya jawab. Ya, yang pertanyaannya bagus. Ya, dapat hadiah. Ada ayam bakar di bawah hadiah ya. Baik, pada Ustaduna, Ustadz Ahmad Firmansyah, kami persilakan. Shollu ala Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'. Hadirin ya, bapak-bapak, ibu-ibu, apa di sini? Anggota ya kali ya, anggota pejuang keajaiban. Oh, Masya Allah. Baik yang offline yang hadir pada hari ini ataupun yang online. Mudah-mudahan di sore hari Jumat ini, yang mana kata Rasulullah SAW, salah satu waktu yang mustajab doa ya, adalah di sore hari ba'da asar pada hari Jumat. Nah, maka kita ketika kajian di majlis yang mulia ini selalu kita panjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya hari ini ya, saudara-saudara kita di Saudi yang melaksanakan haji sedang Arafah. Ya, amalan Arafah itu adalah doa. Ya, amalan Arafah itu adalah doa. Ya, nah, maka hadirin jamaah sekalian, ya, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua keinginan-keinginan kita dikabulkan oleh Allah, baik hajat-hajat dunia ataupun hajat-hajat akhirat. Hadirin jamaah sekalian, tadi sudah diawali dengan Ustaz Abus, Masya Allah, beliau ini teman tapi senior juga dulu di pondok ya. Masya Allah. Hadirin jamaah sekalian, kita bicara tentang 3 kewajiban terhadap agama Islam. Yang pertama, hadirin jamaah sekalian, saya ingin mengatakan bahwasanya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul imani wal Islam. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita apa? Nikmatul imani wal Islam. Nikmat iman, nikmat Islam. Ini nikmat yang paling besar. Ya. Nikmat harta itu nggak ada apa-apanya, Pak. Ya. Rasulullah itu ketika di Madinah bisa 3 hari nggak makan. Kata Aisyah, 3 hari kompor kami nggak nyala. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari, hadirin jamaah sekalian, jalan dari Madinah ke Tabuk. Itu Tabuk itu sudah perbatasan Yordan, ya, sekitar ya mungkin 400 kilo dari Madinah. Ya. Bekalnya apa hadirin jamaah sekalian? Bekalnya hanya bekas kurma. Jadi kurma kita makan gigit, terkadang kan masih ada bekas-bekasnya itu. Itu dikumpulin sama Abu Dzar, nggak ada bekal. Jalan dari Madinah menuju Tabuk sendirian. Ya, Masya Allah. Ya, jadi hadirin jamaah sekalian, tapi mereka bahagia. Karena kenapa? Mereka ada iman di dalam hati. Ya. Dan iman ini yang menentukan kehidupan kita di akhirat nanti. Kalau kita ada iman di dunia ini, insya Allah di akhirat diselamatkan oleh Allah. Ya, dikeluarkan oleh Allah dari azab neraka, dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau tidak ada iman dalam hati kita, wal iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, khalidina fiha abada, kekal selamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Maidah ayat ke-36. Ya. Surat Al-Maidah ayat ke-36. Apa kata Allah? Ada yang buka Quran? Boleh dibaca. Ada yang mau baca, silakan Ibu. Ini sudah ada nih. Cek. Biasanya ada. Dia ayat 36 tadi. Ya. Al-Quran dulu, Al-Qurannya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina kafaru, kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir itu. Ini khitabnya kepada orang kafir. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, orang yang tidak beriman itu. Lau anna lahum ma fil ardi jami'a, kata Allah, andaikan mereka itu memiliki segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Jadi punyanya itu Pak bukan hanya rumah di Depok atau apartemen tuh berapa tower tuh? 3 tower tuh enggak sedikit itu. Punya seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini. Minyak buminya, batu baranya, nikelnya, semua dia punya. Bahkan kata Allah wa mithlahu ma'ahu, kemudian ditambah lagi dengan satu seperti bumi ini. Untuk apa? Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah. Agar bisa dia tukarkan, agar bisa dia gadaikan min adzabi yaumil qiyamah, dengan pedihnya azab pada hari kiamat nanti. Ma tuqbila minhum, enggak akan diterima kata Allah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu adalah azab yang pedih. Jadi orang kafir, hadirnya jamaah sekalian, walaupun di dunia ini diagung-agungkan, diapain lagi? Didewa-dewakan, disembah-sembah, diturutin semua keinginannya. Nanti di yaumil akhir tidak dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka minta untuk diringankan azabnya. Kata Allah, ma tuqabbila minhum, tidak akan diterima oleh Allah. Walahum adzabun alim, bagi mereka itu azab yang pedih. Maka hadirin jamaah sekalian, maka saya mulai tadi nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita ini adalah nikmatul imani wal Islam, nikmat beriman dan nikmat Islam. Maka hadirin jamaah sekalian, kalau kita sudah paham bahwasanya nikmat yang paling besar ini adalah nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam, maka apa kewajiban kita terhadap agama Islam? Baru kita masuk materi kita pada hari ini. Apa saja kewajiban kita terhadap agama Islam? Maka hadirin jamaah sekalian, minimal dalam kehidupan kita ini, kewajiban kita terhadap agama ini ada 3 hal. Kewajiban kita terhadap agama ada berapa, ibu-ibu? Ada 3. Jangan tidur Bu ya. Soalnya di majelis ini paling enak tidur Bu. Setannya banyak soalnya. Jadi hadirin jamaah sekalian, yang pertama kewajiban kita yang pertama yaitu menuntut ilmu agama. Yang pertama kewajiban kita adalah belajar ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kullu muslimin, dalam riwayat yang lain, au muslimatin. Jadi menuntut ilmu agama itu faridah, wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat. Walaupun nanti para ulama membagi, ini dalam kajian para ulama kita membagi, ada ilmu yang hukumnya fardu ain, ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Ilmu yang hukumnya fardu ain itu apa? Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita pribadi. Ilmu tentang akidah yang benar tadi disinggung oleh Ustaz Abus. Ilmu tentang tauhid. Bagaimana mentauhidkan Allah yang benar, enggak bercampur dengan syirik. Ini fardu ain. Ilmu tentang ibadah kita sehari-hari, ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang puasa. Apa saja yang membatalkan sholat, apa saja yang membatalkan wudhu, apa saja yang membatalkan puasa.
Ya, ini wajib kita ketahui karena ini fardu ain. Ya. Jangan kita bicara tinggi-tinggi hadirin jamaah, bicara peradaban Islam. Wudunya pelentang-pelentong. Ya. Mana syarat wudu, mana rukun wudu, apa yang membatalkan wudu, harus tahu. Ya. Ngomong jihad, sholat subuhnya kesiangan. Waduh, gimana ceritanya? Ya. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, ya, kewajiban kita yang pertama itu belajar agama. Dan khususnya ilmu yang fardu ain. Nah, tentang toharoh, gimana wudhu yang benar, apa yang membatalkan wudhu, ya. Bagaimana cara istinja yang benar, ini harus belajar. Nah, nanti boleh belajar di sini, di tempat yang lain, buka kitab-kitab fikih, ya, ngaji fikih yang benar, ya, insya Allah hadirnya banyak, ya, silakan kita belajar lah, nggak mungkin dijelaskan hari ini, ya, panjang itu, ya, silakan kita belajar kepada guru kita masing-masing fikih, ya, yang benar. Itu yang pertama hadirnya jamaah sekalian. Ada ilmu yang hukumnya fardu ain, ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ini, nah, alhamdulillahnya kita bersyukur kepada Allah, tafaqquh fid din, kita faqih benar-benar terhadap agama, ngerti usul fiqh, ngerti nahu, ngerti sharaf, ya, ngerti apa lagi, ngerti mustalahul hadis, ngerti ilmu hadis, ngerti qawaidul fiqh. Nah, itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau fardu ain semua kita berdosa, Pak. Ya. Kalau fardu ain semua kita berdosa. Ya. Ustadz, jangankan belajar Arab gundul, Ustadz, Arab gondrong aja susah bacanya. Tahu Arab gondrong, Bu? Ya, ada harokatnya. Jangankan yang gundul, ya, yang gondrong aja banyak salahnya, apalagi yang gundul. Ya, mesti belajar nahu, belajar sharaf, ya, belajar balaghah. Ya, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sia-siakan waktu kita, ya, untuk tidak belajar ilmu agama. Ya. Kita akan menyesal suatu saat nanti kalau kita tidak faham ilmu agama ini. Ya. Walaupun mungkin belajarnya sulit, ya, belajarnya sulit, melawan hawa nafsu. Tapi jangan kita sia-siakan hadirnya maaskan umur kita. Nah, Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah diwannya, dalam sebuah syairnya, ini Ustadz Abus mungkin tahu, ya, dulu belajar di Gontor, Mahfuzat. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Ya. Kata Imam Syafi'i, man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan. Barang siapa yang belum pernah merasakan dhullat ta'allum, beratnya belajar sa'atan walaupun cuman sebentar, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, maka dia akan merasakan pedihnya kebodohan seumur hidup dia. Ya. Jadi kalau kita hari ini hadirin jamaah sekalian, ya, tidak mau belajar ilmu agama, ya, nanti kita akan menyesal suatu saat nanti, dan bodoh itu pahit, dan kita akan merasakan pahitnya kebodohan seumur hidup kita, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, maka hadirin jamaah sekalian, ya, bapak-bapak ibu sekalian, baik yang di sini ataupun di rumah, jangan sia-siakan waktu kita, ya, belajar ilmu agama, datangi guru, datangi ulama, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Ya, bertanyalah dengan ahla dzikri. Ahla dzikri itu ditafsirkan oleh ahli tafsir yang disebut dengan ahla dzikri al-ulama. Ya, bertanyalah kepada ulama in kuntum la ta'lamun, kalau kalian itu tidak mengetahui. Ya. Nah, maka hadirin jamaah sekalian, ini kewajiban kita yang pertama. Dan insya Allah orang yang belajar ilmu agama ini hadirin jamaah sekalian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Dimuliakan, Bu.
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut. Kalau ada anak kita ingin belajar agama, support, dukung. Ya. Jadi hari ini banyak orang nih kebalik, mohon maaf. Ya. Banyak ya. Kalau anaknya pintar, cerdas, wah nanti kamu sekolah di sini ya, favorit di sini, SMP ini, SMA ini, ya, kampus ini, universitas ini, ya, UI, ITB, UGM misalnya. Ya. Bukan salah belajar di situ, nggak salah, bagus. Ya. Cuman yang masalah selanjutnya hadirin jamaah sekalian. Kalau anaknya susah diatur, anaknya bandel, awas lu, gua masukin pondok. Ya. Banyak nggak begitu? Ya. Kalau anaknya sudah sulit diatur, pasti awas lu. Jadi dipikirnya pondok itu kayak tukang sulap. Ya. Masukin bunga, keluarnya kelinci. Ah, itu kan tukang sulap. Ini masuk anak bandel ke pondok, keluar jadi baik. Dia pikir bakal begitu. Belum tentu hadirin jamaah sekalian. Pondok itu proses. Ada yang jadi baik, tapi ada juga yang nggak jadi baik. Jadi tergantung bagaimana kita di rumah. Kenapa? Banyak. Nggak usah kita sebutin contohnya. Banyak teman kita dulu. Ana lah termaksud ya, masya Allah. Ya. Nah, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kewajiban kita yang pertama apa? Belajar agama, ya. Terus belajar agama, jangan pernah bosan untuk belajar agama. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang kubur. Ya. Utlubul ilma ila sin, gimana tuh? Utlubul ilma walau bisin. Ya. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Nah, ini bukan hadis, ya. Ini bukan hadis, ini perkataan ulama. Maksudnya apa? Negeri Cina itu jauh. Ya, dari Jazirah Arab negeri Cina itu jauh. Jadi nuntut ilmu ke negeri jauh pun nggak apa-apa, gitu maksudnya. Nah, seperti itu. Yang kedua hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah mengamalkan agama. Ya. Kewajiban kita yang kedua apa? Mengamalkan agama. Nah, lagi-lagi mahfuzat nih. Ini ilmu mahfuzat zaman dulu, Ustaz. Ya Ustaz Razi ya. Ustaz Razi ini Masya Allah dulu. Kisbu ta'lim, bagian yang marahin orang tuh dulu dia. Sampai sekarang kayaknya masih marah-marah aja. Tapi setelah ilmu MR kayaknya berubah dia. Masya Allah, manajer paling baik kata Ustaz Abu. Masya Allah, luar biasa. Ya. Ini dulu bagian yang luar biasa beliau. Ya. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian, mengamalkan agama ada satu mahfuzat ya, atau hafalan ataupun perkataan syair orang Arab. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ya. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon tanpa buah. Kita ngelihat pohon nih, pohon mangga depan rumah kita. Kalau dia nggak berbuah hadirin jamaah sekalian, kira-kira ada manfaatnya nggak? Mungkin ada, tapi manfaatnya nggak banyak. Ya. Terkadang buat repot, ngapain? Harus nyapu setiap sore. Bener nggak? Ya. Tapi hadirin jamaah sekalian, kalau misalnya dia berbuah mangga, ya, kita petik buahnya bisa kita makan. Kalau banyak bisa kita bagi tetangga. Ya. Anggur ya, di sini nanam anggur juga ya. Masya Allah. Oh, Ustaz Razi, oh, lagi-lagi Ustaz Razi. Bagi-bagi Ustaz Razi kalau panen ya. Hadirin jamaah sekalian, ya, kita akan banyak mendapatkan manfaat dari pohon yang berbuah tersebut. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Maka hadirin jamaah sekalian, ilmu ini harus diamalkan. Amalkan itu yang pertama maksudnya kita amalkan dalam diri kita pribadi. Ya. Nah, untuk mengamalkan ilmu ini, butuh yang namanya iman. Ya. Untuk mengamalkan ilmu ini butuh yang namanya iman. Karena semakin tinggi iman kita, semakin mudah kita mengamalkan ilmu agama. Tapi semakin rendah iman kita, semakin berat kita mengamalkan ilmu agama. Bahkan wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah,
ilmu agama ini kita jual hanya untuk kepentingan pribadi kita. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Ya, dia punya ilmu agama tapi dia jual ya, hanya untuk kepentingan dunia yang sementara. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, saya sering kasih contoh iman dalam diri kita ini. Ini contoh saja ya, nggak ada di Al-Quran dan hadis. Cari-cari di Al-Quran dan hadis nggak dapat, Pak. Nah, ini ilmu kotak-katik namanya. Ilmu dapat sendiri. Ilman dalam diri kita ini kurang lebih. Contohnya itu seperti daya listrik di rumah kita, Pak. Bapak-bapak punya rumah, ya, rumah kecil misalnya ya. Kalau bahasa Zainuddin MZ zaman dulu RSSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sampai selonjor saja susah. Ini bahasanya siapa? Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya misalnya kita punya kontrakan lah kecil, 1 kamar. Di rumah tersebut ada 3 lampu. 3 lampu seperti ini sama 1 kipas angin, 1 rice cooker anak kos. Kira-kira kalau listriknya 900 watt cukup nggak, Pak? Cukup. Tapi coba rumahnya agak besaran dikit. Ya. Di dalam rumah itu selain ada lampu, ada kipas, ada rice cooker, ada TV, ada AC, ada setrika. Kira-kira hadirin jamaah sekalian 900 watt tadi cukup nggak? Enggak. Udah mesin air lagi. Maka kalau kita paksakan dia akan jepret. Tahu jepret ya? Turun dia, nggak kuat. Ya. Maka bagaimana biar alat elektronik di rumah kita bisa nyala? Ya, tambah daya dari 900 menjadi 1300 atau 2200. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, kurang lebih iman dalam diri kita ini seperti itu. Kalau imannya cuma 900 watt, berat mengamalkan agama. Ya. Salat zuhurnya kesorean, salat asarnya kesorean, cuman salat subuh dia yang kesiangan. Artinya apa hadirin jamaah sekalian? Semua salatnya telat. Wal iyadzubillah, salat maghribnya di jalan, salat isyanya ketiduran. KTP-nya Islam nggak Islam? Kenapa? Karena imannya lemah. Boro-boro mau hadir majelis ta'lim, sholat Jumat saja hadirin jamaah sekalian, khatib sudah naik khutbah kedua, dia baru datang ke masjid. Nggak dengar apa yang dibicarakan oleh khatib ketika khutbah. Ya. Karena kenapa? Imannya rendah. Maka naikkan iman ini. Ya. Kalau tadi misalnya listrik kita naikkan dari 900 menjadi 1300. Tambah daya. Maka akan mudah, sholatnya mulai berjamaah di masjid, ya. Mulai membaca ma'thurat pagi dan sore, Masya Allah, ya. Menjaga zikir harian, baca Al-Quran, hadir majelis ta'lim. Tambah lagi imannya hadirin jamaah sekalian, semakin mudah lagi mengamalkan agama, ya. Maka ya sholat tahajud, sholat duha, sholat nawafil, sholat tambahan, sholat nafilah, sedekah harian, dan banyak macam ibadah mudah dia lakukan. Dengan sangat mudah dia beribadah. Karena kenapa hadirin jamaah sekalian? Imannya meningkat. Jadi kalau bahasa Ustaz Abus tadi apa Ustaz? Beribadah apa? Ibadah. Atau ada yang suka bekerja, ini suka ibadah apa tadi? Taubaholik. Oh iya, bahasa beliau nih, Masya Allah ya. Taubaholik. Jadi ibadaholik. Ibadah itu sudah menjadi kecanduan. Dia merasa resah kalau misalnya sholatnya tidak berjamaah. Dia merasa sedih hari ini kalau nggak baca Al-Quran. Itu kenapa? Kalau imannya sudah meningkat. Tapi kalau imannya masih rendah, berat. Dan hadirin jamaah sekalian, kalau sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu imannya sudah los. Tahu los, Pak? Listrik di rumah kita kalau dilosin gimana, Pak? Bebas mau pakai apa aja ya. Kalau kita ada hajatan gitu ya. Kalau bahasa orang Jakarta ada hajatan, ada apa? Ada acara di rumah kita ya. Itu kan biasa kita panggil tukang PLN, minta dilosin. Maka sound system yang gede-gede itu muat, AC yang besar-besar muat. Ya.
Hadirin jamaah sekalian, sahabat itu seperti itu, sudah lost imannya. Kalau ada perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, enggak pakai tanya lagi. Imannya sudah lost. Maka kita akan membaca dalam sejarah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menginfakkan separuh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, separuh harta ini banyak ada jamaah sekalian. Kita sekarang zakat 2,5% aja banyak yang enggak bayar. Ya. Umar setengah hartanya. Ya. Bahkan ketika Umar dapat Khaybar itu, ya, ketika tadi cerita tentang Khaybar ya, ketika Umar mendapatkan harta rampasan perang Khaybar itu, hadirin jamaah sekalian, semuanya pengen diwakafkan oleh Umar. Kata Rasulullah, jangan. Ya. Hasilnya engkau wakafkan, kepunyaannya masih tetap milik engkau. Ya, ini namanya nanti disebut dengan wakaf produktif ya dalam istilah hari ini ya. Maka hadirin jamaah sekalian, Umar pernah mewakafkan separuh hartanya di perang Tabuk. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mewakafkan seluruh hartanya di jalan Allah. Ya. Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Masya Allah. Utsman bin Affan, hadirin jamaah sekalian, mewakafkan 300 ekor unta beserta dengan isinya. 1 ekor unta berapa Ustaz? Kira-kira Ustaz? 40 juta lah, taruhlah ya. Ya, kita hitung 40 juta atau 30 juta lah. Kita ambil kecilnya, 30 juta. Kali 300 berapa Ustaz? 9 miliar. Ya benar nggak? Saya dulu matematika soalnya ya jelek nilainya. Ya 9M. Ya, hadirin jamaah sekalian, 9M sekali wakaf, sekali infak. Ya, ada nggak orang zaman hari ini sekali infak 9M? Ustadz Fahrul Razi, Masya Allah. Ustadz Razi lagi luar biasa. Masya Allah. 9M miliar apa ember nih? Jadi hadirin jamaah sekalian, ya, Utsman bin Affan pernah mewakafkan di perang Tabuk di satu kesempatan yang sama 300 ekor unta. Bahkan ditambah oleh Utsman 1000 dinar emas. Masya Allah, 1 dinar berapa Ustaz? Harganya sekarang? 4 juta berapa sekarang? 4 miliar. Masya Allah, subhanallah. Sekali infak hadirin jamaah sekalian. Bahkan Rasulullah ketika itu mengatakan, ya Utsman, wahai Utsman, ma yadurruka ba'da hadza. Wahai Utsman, enggak ada satu orang pun bisa mencelakaimu setelah hari ini. Insyaallah. Bahkan Utsman bin Affan ini mantu kesayangan Rasul. Ya, karena Utsman mendapatkan julukan Dzu Nuraini, yang mempunyai 2 cahaya. 2 putri Rasul, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, dinikahkan oleh Rasulullah kepada Utsman. Bahkan kata Rasulullah, kalau aku punya putri lagi, akan aku nikahkan lagi sama Utsman. Saking cintanya Rasulullah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah, kenapa kalau sahabat bisa seperti itu? Imannya sudah lost, gak pakai tanya-tanya lagi. Kalau ada perintah dari Allah, perintah Rasulullah, kalau Rasulullah sudah mengatakan imbalannya surga, maka sahabat tutup mata, apapun dilakukan oleh sahabat. Jangankan harta, nyawanya mereka korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kewajiban kita yang kedua apa? Mengamalkan agama. Ya. Yang ketiga hadirin jamaah sekalian, ya, ini kewajiban kita yang ketiga apa? Memperjuangkan agama. Ya, kewajiban kita apa? Memperjuangkan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Dan Allah akan tetapkan kaki kalian. Maksudnya Allah akan berikan kemenangan kepada kalian. Maka hadirin jamaah sekalian, bekerja ini seperti kita nanam pohon. Ya, bekerja itu seperti kita nanam pohon. Dan berjuang dan berkorban adalah pupuk yang mempercepat tanaman tersebut tumbuh. Maka kalau kita ingin mulia di dunia dan akhirat, perlu perjuangan dan pengorbanan. Kita hari ini mendengar Nabiullah Ibrahim ya, dalam korban, mendengar Nabiullah Ismail, mendengar Siti Sarah, mendengar Rasulullah SAW, mendengar sahabat-sahabat mulia. Karena kenapa? Karena perjuangan mereka.
Nabi Ibrahim. Dan hadirnya mas kalian, dalam perjuangan ini ada keberkahan. Di dalam perjuangan ini ada keberkahan. Ya. Kita lihat contoh Idul Adha ini. Ya. Cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita bisa bayangkan. Ya. Dahulu Mekah ini hanya dihuni oleh 3 orang ini. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Sarah. Ya. Siti Hajar. Ya, 3 orang ini hadirin jamaah sekalian. Tapi hari ini paling tidak ada 2 juta manusia yang tawaf di hadapan Ka'bah hari ini. Ya, keberkahan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan salah satu bentuk keberkahan perjuangan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail adalah apa hadirin jamaah sekalian? Allah berikan air Zam-Zam. Ya, Allah berikan air Zam-Zam. Ya, kita bisa bayangkan di sebuah padang tandus nggak ada manusia. Nabi Ibrahim tinggalkan istrinya dan anaknya yang masih bayi. Ya. Kembali lagi ke Palestina. Nabi itu kalau balik lagi ke Palestina untuk dakwah. Tugas Nabi itu adalah berdakwah, memperjuangkan agama. Ya. Kembali lagi hadirin jamaah sekalian ke Palestina. Maka ketika Nabi Ibrahim pengen pulang, itu dipanggil oleh istrinya Siti Hajar. Wahai Ibrahim, mau kemana engkau tinggalkan kami ini? Nggak ada apa-apa di sini, padang tandus. Nggak ada manusia, belum seperti sekarang Mekah. Ya. Maka Ibrahim diam, nggak jawab itu jawaban Siti Hajar. Sampai 3 kali ditanya Siti Hajar, maka Siti Hajar kemudian kan mengatakan, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau seperti ini? Kata Nabi Ibrahim, bala, benar wahai istriku. Maka apa kata Siti Hajar? Idzan lan yudayyi'unallah. Ya. Kalau seperti itu wahai Ibrahim, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Maka hadirnya mas kalian, Siti Sarah kemudian habis ya perbekalannya. Maka ikhtiar dia sebagai manusia ikhtiar. Dia lari dari sofa ke Marwah. Dari Marwah dia melihat sofa ada air fata morgana. Dia lari lagi, ternyata nggak ada. Sampai 7 kali. Dan sofa Marwah di zaman itu bukan sofa Marwah pada zaman kita hari ini pakai AC. Ya. Hari ini ada hadirin jamaah sekalian, kita habis tawaf kemudian sa'i. Ya, berapa banyak yang habis itu kaki kita pegel. Ya, berapa kilo itu total jalan kaki kan? Ya, maka hadirnya dulu hadirnya masih berbatuan, panas. Ya. Tapi Allah kasih bantuan kepada Siti Sarah, kepada Siti Hajar ketika itu, bukan di sofa dan marwanya, tetapi di kaki Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Ketika dihentakkan kakinya, Nabi Ismail keluar air yang kemudian dikumpulkan oleh Siti Hajar, ya, yang kemudian mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam. Ini bahasa Ibrani Zam-Zam, artinya berkumpul. Dan hadirin jamaah sekalian, kita bisa bayangkan dari zaman Nabi Ismail sampai zaman hari ini. Ya, setiap hari diambil oleh jutaan manusia, belum lagi yang dikirim ke Indonesia dan ke seluruh dunia Islam. Tapi sumur Zam-Zam tidak pernah habis-habisnya. Berkah. Ya. Berkah kuantitas, berkah kualitas. Ya. Kuantitasnya berkah banyak, kualitasnya air Zam-Zam obat. Kata Rasulullah, air Zam-Zam akan hadirin jamaah sekalian diniatkan sebagaimana yang kita niatkan. Ya. Kalau kita niat minum air Zam-Zam biar sehat, insya Allah air Zam-Zam tersebut akan mengobati kita. Ini perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka hadirin jamaah sekalian, agama ini butuh diperjuangkan. Ya. Agama ini butuh didakwahkan. Siapa yang akan memperjuangkan agama? Kita, bukan orang lain. Ya. Jangan kita, dakwah ini tugas ustadz, kasihan ustadznya. Tugas dakwah ini tugas setiap orang Islam. Siapa saja orang Islam tugasnya dakwah. Abu Bakar pertama dia masuk Islam, hadirin jamaah sekalian, 6 orang langsung masuk Islam di tangan Abu Bakar. Utsman, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya, itu semuanya masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Mus'ab, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, seorang sahabat Ansar, hari pertama masuk Islam, hari itu dia dakwah. Dan ketika Sa'ad bin Mu'adz dakwah, satu kampung, satu kabilah masuk Islam di tangan Sa'ad bin Mu'adz. Ya, jadi hadirin jemaah, tugas dakwah ini tugas kita, bukan tugas ustadz saja. Ya. Ya, bagaimana kita ini bertugas mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, berkorban dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ustadz Abus. Falyatafaddal ilahi mashkura.
Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairal jaza. Ustaz Firman tadi menyampaikan 3 hal kaitannya kita mempunyai kewajiban sebagai seorang muslim ya yang beragama. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Yang pertama menuntut ilmu. Yang kedua mengamalkan ilmu tersebut agama. Yang ketiga memperjuangkan agama. Ya, mudah-mudahan dengan kita istiqomah, sabar dan penuh perjuangan, ketawakalan penuh gitu ya, mengamalkan 3 hal ini, insya Allah Allah akan berikan hak-hak kita ya sebagai hambanya, ibadur rahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akan berbuka puasa bersama, saya beri kesempatan 1-2 orang penanya, baik dari Bapak atau Ibu. Pak Encing 1, dari Ibu 1 ada? Ibu ada lagi? Nah, silakan Pak Encing dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari uraian singkat tadi, Ana sengaja mencatat supaya enggak mudah lupa, Ustaz. Malum semakin tua semakin mudah lupa ini. Tapi tadi uraian Ustaz tadi dari menuntut ilmu mungkin berangkat dari Iqra, Ustaz ya. Menuntut ilmu itu berangkat dari Iqra, perintah Allah dari ayat pertama turun, sehingga memang itu memang kewajiban utama. Yang kedua mengamalkan agama ini dari tadi uraian Ustaz itu hanya sekedar hablum minallah, Ustaz ya. Tapi malah hablum minannasnya ada di poin ketiga. Kira-kira kalau mengamalkan agama dalam bentuk hablum minannas itu apakah dalam bentuk memperjuangkan, Ustaz? Ya mungkin buat anak yang doif ini masih butuh contoh-contoh yang terang, Ustaz. Afwan, demikian pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebenarnya mengamalkan agama itu bukan hanya ibadah. Ya, dalam fikih kita kan diatur namanya ibadah, ada muamalah. Tapi sengaja tidak dijelaskan tadi karena waktunya singkat gitu Pak. Jadi dipersingkat saja berkaitan dengan masalah ibadah. Ya, dan hadirnya jamaah sekalian, muamalah juga berkaitan erat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melanggar hukum Allah dalam muamalah, kita berdosa. Bahkan kalau kita maksiat hanya sendiri, kita enggak ibadah, urusannya hanya sama Allah. Tapi kalau muamalah kita berbuat zalim kepada manusia lebih berat. Allah Raufur Rahim, ya Allah Maha mengampuni. Tapi kalau manusia kan belum tentu. Maka kalau kita ada zalim sama manusia itu lebih berat daripada kita berbuat salah kepada manusia. Ya intinya mengamalkan agama itu ya bukan hanya dalam bentuk ibadah saja, tapi juga dalam bentuk muamalah. Muamalah itu ya akhlak baik, ya jujur dalam berbuat, jujur dalam berbisnis, memegang teguh prinsip-prinsip syariah dalam berusaha dan bekerja, itu juga bagian daripada muamalah dan bagian daripada mengamalkan agama ini. Ya, itu Pak mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Encing dan Ustaz Firman untuk jawabannya. Ada lagi dari ibu-ibu? Mbak-mbak? Kalau ibu-ibu mungkin kepada nggak respon, mbak-mbak deh sekarang. Teteh. Nah. Ada yang mau tanya? Dapat hadiah ayam bakar di bawah. Siapa? Silakan. Ini jamaah kita baru dapat keajaiban umroh nih, Masya Allah. Terima kasih kepada Bapak pembicara yang telah memberikan, Pak Abus juga memberikan waktu kepada saya. Ya, jadi saya lihat begini, jadi kelihatannya menurut saya ini tak salah, mohon dimaaf karena saya ini. Jadi kelihatan zaman sekarang tuh orang Islam terutama itu jarang yang mengejar meraih keberkahan. Dia inginnya senang, enjoy, ya kan? Misalkan, nah sekarang saya sebagai pejuang keajaiban, teman-teman yang lain juga pejuang keajaiban, saya ingin minta penjelasan kepada Pak Pembicara bagaimana caranya kita sebagai yang
mungkin yang belum mengetahui ilmu ini, setiap apapun langkah kita mendapat keberkahan. Seperti tadi Ismail kan, dia mendapat keberkahan di kakinya dengan menghentakkan dia bisa mu'ajam. Nah, sebagai kita sebagai kata orang-orang sekarang, bagaimana caranya supaya kita setiap langkah kita tuh mendapat keberkahan itu ya. Maaf kalau tanya ini. Makasih. Ya, hadirin jamaah sekalian, ini mungkin nanti ditambahin oleh Ustaz Abus. Ya, kenapa manusia hari ini jarang mencari keberkahan? Mencarinya hanya kesenangan. Karena lemah iman. Karena lemah iman dan cinta dunia. Ya, karena lemah iman dan cinta dunia. Dunia besar di dalam hatinya. Ya, maka dulu para ulama kita mengatakan, dulu sahabat Nabi SAW, agama itu dijunjung, dunia dijinjing. Ya, agama dijunjung, dunia dijinjing. Kalau ada apa-apa dengan agamanya, dunia saya lepas, yang penting agama saya aman. Tapi hari ini dunia dijunjung, agama dijinjing. Kalau ada apa-apa dengan dunia saya, agama saya lepas, yang penting dunia saya aman. Masya Allah. Karena cinta dunia. Nanti panjanglah pembahasan masalah itu. Nah, maka hadirin jamaah sekalian, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, ini dari saya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan adalah taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, itu syarat utama mendapatkan keberkahan dari Allah. Ya, maka kalau kita ini melihat sebuah amalan, sebuah pekerjaan, kita lihat ada takwa nggak di dalam pekerjaan tersebut. Ya. Kalau dalam pekerjaan tersebut semakin bertakwa kita, insya Allah kita mendapatkan keberkahan. Tapi dalam pekerjaan tersebut ada maksiat kepada Allah, niscaya kita akan jauh daripada keberkahan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Andaikan penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, akan kami berikan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi syarat untuk mendapatkan keberkahan itu iman takwa. Maka Allah akan berikan keberkahan. Tapi kata Allah, walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan itu. Wa akhadnahum bima kanu yaksibun, dan kami siksa mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Nah, jadi itu yang dari saya, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Saya hanya nambahkan sedikit apa yang pernah disampaikan oleh gurunda kita Ustaz Nasrullah. Untung belum tentu berkah, tapi berkah udah pasti ditolong Allah. Jadi kalau kita udah nyari pertolongan Allah, pasti menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu tadi pertanyakan dapat terjawab, dan semoga kita terus semakin haus dengan ilmu agama. Dan kita di sini saling mengingatkan terus untuk mengamalkan ilmu agama tersebut, baik vertikal ataupun horizontal. Ibadah mahdhah, ibadah sunnah, termasuk muamalah kita sehari-hari, berbekal akhlak dan jurus-jurus khas magnet rezeki. Lalu kita akhirnya bersama-sama berjuang untuk menegakkan agamanya Allah. Demikian kira yang dapat kami sampaikan dalam kajian awal bulan ini. Semoga bermanfaat, kabul sesuai dengan namanya. Semoga doa-doa kita dan hajat-hajat kita yang baik-baik semua terkabul. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita akan berbuka puasa bersama, ya mungkin ada sebagian baik yang online offline puasa tarwiyah, atau mungkin ada juga yang puasa Arafah, ya. Tanpa bermaksud untuk kita berselisih di dalamnya, tapi dalam artian kita ingin ya berjuang bersama, berniat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menundukkan kepala kita di akhir Jumat ini, di bulan Zulhijjah ini, ya, sambil merenungi segala dosa yang menjadi perisai rezeki kita. Kita beristighfar terlebih dahulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana 'abduka ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya Rabb,
Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya Allah ya Rabb ya Ghaffar ya Razzaq ya Fatahul ya Alim. Ya Allah, Engkau yang maha pengampun ya Allah. Engkau yang maha penyayang, kasih sayangmu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya ya Allah. Di waktu dan tempat yang baik penuh dengan keberkahan ini ya Allah, kami bermunajat utamanya meminta ampunan darimu ya Allah. Jika bukan dari ampunan-Mu ya Allah, maka kapan lagi ya Allah kami meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Allah. Ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, sebagai jaminannya Kau akan mengampuni segala dosa kami, khususnya di 1-2 tahun ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim, hari ini kami hadir dalam majlis ilmu-Mu ya Allah, untuk meninggikan asma-Mu, untuk mengingat-Mu kapanpun, dimanapun, kapanpun ya Allah, untuk memuji asma-Mu ya Allah ya Rabb. Maka perkenankan kami ya Allah untuk menyampaikan proposal hajat hidup kami sebagai proyeksi kami agar jauh lebih bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hasanah fid dunya wal akhirah. Hasbunallah tawakkalna alaihi wa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna min ahli taubah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi. Allahumma ja'alna min ahli dzikri. Allahumma ja'alna min ahlil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, banyak dosa-dosa kami ya Allah, yang kami sengaja ataupun tidak ya Allah, yang kami lakukan dalam penglihatan-Mu ya Allah, tentu saja ya Allah. Maka kami hadir ya Allah, menundukkan kepala dan hati kami, dan serendah-rendah hati kami ya Allah di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah, di bulan baik yang mulia Dzulhijjah ini ya Allah, di mana ya Allah sebagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berwukuf di Arafah ya Allah, mereka berdoa total pasrah hanya padamu ya Allah, sehingga mereka mendapatkan ampunan dan rahmat darimu ya Allah. Maka izinkan hati kami sampai kepada puncak keajaiban-Mu di Arafah ya Allah. Sampaikanlah kemudian fisik kami sehingga dapat menunaikan rukun Islam kami ya Allah, untuk menuju kepada bait-Mu, rumah-Mu yang agung ya Allah, untuk menuju ke puncak keajaiban Arafah-Mu ya Allah, untuk mengenali-Mu lebih dekat ya Allah, untuk akhirnya kami dapat mengetahui siapa diri kami ya Allah, sehingga kami kembali kepada fitri, kembali ajaib hidupnya, kembali bahagia hidupnya ya Allah, kembali mempunyai daya juang tinggi untuk meninggikan asma-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada saudara-saudara kami yang sedang berhaji hajan mabrura kesehatan, kekuatan, kesabaran ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami dan seluruh unsur yang ada dalam diri kami ya Allah, untuk hakul yakin, siap, pantas dan ikhlas ya Allah, untuk mengamalkan segala ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh guru-guru kami, ilmu agama termasuk ilmu akhlak dalam makna rizki ya Allah, sehingga ya Allah kami dipantaskan untuk mendapatkan pertolongan darimu ya Allah, ma'unahmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Kabulkan segala hajat hidup kami ya Mujibas Sa'irin. Silahkan sebutkan segala hajat hidupnya dan persoalan hidupnya yang ingin diselesaikan ya Allah. Amin 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 ya Rabb. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Doakan guru-guru kita, boleh khusus guru kita Ustaz Nasrullah, agar berikan kesehatan selalu, agar jauh lebih manfaat bagi orang banyak. Doakan guru kita hari ini khususnya Ustaz Ahmad Firman Syah dan keluarga. Semoga Allah angkat derajatnya, berikan kemuliaan, kebahagiaan baginya sekeluarga. Doakan seluruh unsur yang ada di Makat Rizki, manajemen, staf semuanya, agar Allah memberikan kesabaran yang kokoh, memberikan rasa energi syukur bahagia yang alat dawam. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin amin Allahumma amin ya Rabbal Alamin.
Allahumma aghnina bil ilmi, zaina bil hilmi, akrimna bit taqwa, jamilna bil afiyah. Nas'aluka al afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma afrikana as-sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Taqabbal minna siyamana, salatana, sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana, tamim taqsam rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya fata ya muhawwir al-hawal hawil awalan lasanil hal. Allahumma sahil umurana wa umur walidina wa murasatina wa talamidina wa umur mahdan dari salam wa ma'arina kharrazikin wa umur ma'haidil muslimin wal muslimat wa umur baldatina Indonesia wa umur buldanil muslimin al-amah wa bil khus fi Syria wa Palestin wa umur jami'atina hadhihi maknat rizki wa umur muamalatina fi maknat rizki center wa umur harakatina wa tijaratina madamatis samal ar. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inal hisab. Ya Allah, Kau panggil kami ya Allah dengan penuh kemantapan ya Allah, namun kami justru menjauhkan diri dari panggilan-Mu ya Allah. Kau panggil kami setiap kali azan untuk melakukan sholat, untuk menyambut keajaiban pertolongan-Mu ya Allah, tapi kami lalai. Ampun ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Kau panggil kami untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah, tapi kami tidak pula berikhtiar sedikit pun ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Kau kelak pun akan memanggil kami ya Allah untuk yang kekal abadi dalam surga-Mu ya Allah dengan kematian ya Allah. Maka panggil kami dalam keadaan husnul khatimah dan berhak mendapatkan surga-Mu yang kekal abadi ya Rabb. Firdaus ya Allah. Hadiahkanlah kepada kami rizqun akbar ini ya Allah bagi seluruh unsur yang ada di keluarga kami. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.